this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia tempat kita berpijak tidak pernah aman. Ada banyak kejadian alam yang hari-hari ini sedang terjadi. Ada gempa bumi, ada gunung meletus. Bahkan kita juga terkejut dengan gempa Maroko yang menelan korban lebih dari 2.000 orang. Belum lagi di hari yang sama ada bukit yang runtuh secara mengerikan di Tibet. Korban pun banyak yang berjatuhan. Kita tentu tidak lupa dengan begitu banyaknya macam-macam kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Dan semua ini menjadi peringatan Tuhan kepada kita, agar kita menaruh diri kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dan ini berarti keamanan yang seutuhnya untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena Tuhan seakan menjadi pagar tembok yang melindungi kita dari serangan lawan di luar sana yang siap menyerang. Di dalam Mazmur 91 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Saudara-saudaraku, saat dunia semakin mengerikan dan tidak ada jaminan kepastian di dalamnya, yang kita dapat lakukan adalah menjadikan Tuhan sebagai naungan buat kita untuk berteduh. Akan tetapi, hal ini tidak semerta-merta kita bebas dari segala permasalahan yang sedang melanda bumi ini. Namun di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima yang namanya keluputan dan kemenangan dalam melewati semuanya bersama dengan Kristus. Itulah perjanjian damainya dengan kita. Jika kita membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, maka malapetaka tidak akan menimpa, dan penjagaan kuat Tuhan atas kita dan seisi rumah kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi apa yang perlu kita perhatikan, atau apa yang perlu kita perbuat? Yang perlu kita perhatikan adalah hidup melekat kepada Kristus, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lalu di dalam Amos 5 ayat 4
juga mengatakan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Jadi, saudara-saudaraku, ketika kita tidak terpisahkan dengan Tuhan, maka kita akan tetap beroleh ketentraman. Bahkan di tengah segala goncangan yang terjadi di sekeliling kita. Seperti yang Yesaya 54 ayat 10 katakan, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau." Dan di dalam Mazmur 5 ayat 12 dan 13 juga mengatakan, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai." So, saudara-saudaraku, sesungguhnya ada tangan yang kuat yang akan memelihara kita, yang sanggup memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga kita hanya tetap tinggal saja di dalam Dia. Janji damai Tuhan dan perlindungannya tidak pernah jauh dari kita. Tangan Tuhan yang kuat selalu memelihara kita, memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena Tuhan selalu ada buat kita, di tengah-tengah kita, selalu dan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.